Mbak, boleh bertanya, Mbak? Boleh Ibu, silahkan. Bagaimana Ibu? Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Mbak. Mbak, saya masih ada kendala di yang materi waktu kita memasukkan sitasi. Kan kita sudah dikasih tahu buat untuk kerangka papernya yang 5 kalimat unknown yang kita tidak ketahui. Nah, kalau yang kita ketahui itu kan gampang untuk mencari kalimat pendukung. Di artikel-artikel itu kita mencari kalimat pendukung yang positif. Tapi kalau misalkan yang kita tidak ketahui bagaimana mencari kalimat yang mendukung kalimat yang kita tidak ketahui. Misalkan nih, penelitian saya. Hingga saat ini masih belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji aplikasi praktik dari prinsip-prinsip pariwisata regeneratif. Nah, kalimat setelah sitasi yang sebaiknya saya gunakan itu yang model gimana, Mbak? Oke, siap Ibu. Ya, untuk yang gap begitu ya Bu, yang gap itu Iya, nanti benar yang gap. langkahnya itu sama seperti yang noun. Jadi kita cari dulu kata kuncinya, kemudian kita cari kalimat yang setidaknya bisa untuk mendukung argumen kita itu Ibu. Jadi kalau Ibu menyebutkan di awal masih banyak masih banyak penelitian yang belum menjelaskan begitu ya, belum Hmm. menjelaskan. Artinya penelitian-penelitian yang sudah ada itu kan hanya menjelaskan sedikit. Nah, itu Ibu bisa isi. Beberapa penelitian hanya mengisi terkait ini. Nah, itu kutip satu dulu. Kemudian penelitian yang lain juga terbatas pada ini. Nah, itu boleh, Bu. Jadi, Oh, ya, jadi kita nanti tetap kita hubungkan seperti biasa, seperti kita merangkai dalam sebuah paper, begitu ya, Bapak Ibu. Kalau seandainya ternyata referensi kita dirasa kurang, nah itu kita masih terhubung dengan yang namanya Scopus. Sehingga nanti hmm. kita cari lagi di Scopus terkait apa yang ingin kita cari. Nah, kalau sudah inputkan lagi, baru dimasukkan lagi. Jadi Oh singkatnya gitu. seperti itu, Ibu Ida. Bisa diterima aja, Ibu? Oh iya, paham, paham. Eh, Oke, Terus satu lagi, siap. Mbak, Iya, pertanyaan. bagaimana? Mungkin materi kali ini kali ya. Mm-mm. Terkait dengan Turnitin ya, Mbak. Turnitin. Betul. Nah, Turnitin itu kan ketika kita nginput itu kan kalau yang bukan yang student ya, yang udah yang di atasnya itu, yang aplikasi yang udah di atasnya itu kan kita bisa exclude ya. Iya. Eh, nah, Nggih. Mm. eh, nanti pada saat kita melakukan Turnitin, eh, kalau kita sebagai adminnya kan kita bisa exclude sendiri, akhirnya jadi kurang dari sekian persen. Nah, itu diturnitin kita pada saat kita ngupload nanti submit ke jurnal, itu kan mereka akan melakukan turnitin ulang. Iya kalau dia Betul. mengexclude yang kita exclude itu, gitu Mbak. Ya, J Wida terkait Turnitin ya, nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Mbak Anifah. Namun Oh iya. sedikit menyampaikan Bapak Ibu, jadi Turnitin itu yang di-exclude. Oke, bagaimana Pak Abdi? Oke, saya izin mute nggak. Jadi untuk Turnitin itu nanti yang di-exclude yang pertama, yang umumnya ya Bu ya, itu adalah daftar pustakanya. Itu pasti kita exclude-kan. Nah, daftar pustaka itu kita exclude-kan. Kemudian yang kedua adalah kutipan. Jadi misalkan Bapak Ibu mengambil data wawancara, kemudian mengambil apalagi ya, surat dalam Al-Quran begitu. Nah, itu kan pasti kita berikan tanda kutip. Dua hal itu menjadi hal yang utama untuk kita exclude-kan. Sehingga dari pihak jurnal pun itu saya rasa pasti Bapak Ibu pasti akan mengeksklut dua hal itu. Sehingga kalau dicek itu kurang lebih sama hasilnya. Itu enggak Bu Ida? Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Hanifah hasil dari Turnitin dan bagaimana cara kita memperbaiki kalau Turnitinnya masih besar. Oke, Bu? Oke, Mbak. Berarti itu juga berlaku dengan kayak peraturan-peraturan pemerintah itu ya, Mbak? Karena kan ada Betul. peraturan-peraturan pemerintah sama semua tuh. Nggih, betul. Oke. Iya, kalau undang-undang gitu ya, Bu ya. Iya, Ya, tepat siap. sekali Bu Makasih. Ida. Ya, terima Makasih. kasih Ibu. Baik, selamat datang Bapak Ibu, selamat malam, selamat bergabung ya di Zoom pertemuan ke-8, begitu Bapak Ibu. Nah, hari ini adalah finalnya, kita akan submit. Nanti kami harapkan ada Bapak Ibu yang bisa
volunteer. Barangkali ada yang mau, Mbak, saya mau submit. Begitu. Boleh nanti share screen, Bapak Ibu. Namun sebelum itu, apakah ada yang ditanyakan dulu terkait materi-materi sebelumnya? Bagaimana, Bapak Ibu? Aman ya? Aman? Atau sudah ada yang selesai papernya, Bapak Ibu? Bu, ibu, Iya, ibu, Bu ibu, Anita, selamat malam. Bagaimana ibu. Ibu? Assalamualaikum. Ibu, mohon maaf. Saya ini kendalanya di Mendeley Heeh. karena saya punya laptop ini kan Mm-mm. anak saya sudah install Zotero. Makanya dari awal Mm-mm. kan saya tanya ini gimana kalau install lagi Mendeley. Terus Ibu Hanifah bilang nggak bisa nanti itu sama menduakan. Terus saya bilang kok menduakan gimana ya? Kayak cinta aja. Terus akhirnya saya kebingungan Zotero ini juga. Saya kan masih belajar juga di anak saya kan. Dia kan dapat Mm-mm. tugas dari kampus pakai Zotero. Terus saya Mm-mm. ada kesulitan mendelay. Akhirnya sampai sekarang tuh yang anatomi itu belum saya kelarin gitu, belum belum saya Mm-mm. kerjain semua. Jadi saya udah bengong aja, "Aduh, gimana ini?" Kalau memang saya harus beli baru laptop yang 7 jutaan gitu, bisa tuh. Cuma kemarin uang dari dosen kan ada cair itu uang apa tukin, tapi udah kebutuhan dalam rumah ada juga rehab renovasi dapur sedikit. Nah akhirnya nggak bisa lah bulan ini, akhirnya tuh itu laptop belum kebeli. Jadi gimana Bu, katanya kan dalam hal ini pelatihan ini sampai 3 bulan ke depannya kan. J. Mudah-mudahan uang saya udah terkumpul, saya beli laptop baru tuh saya bisa apa mendelay, dan saya ingin intensif ke Ibu Ibu Aulia, boleh? Iya, J Ibu Anita. Jadi mohon izin seperti yang disampaikan Mbak Nifah begitu ya. Zotero dan Ya. Mendeley lebih baik kita install salah satu Ibu. Tapi seandainya anak Ibu memang sudah fasih dalam Zotero, Ibu nanti bisa belajar ke anak. Tapi kalau misalkan belum fasih, boleh di-uninstall dulu Mm, Zoteronya. Kemudian minta tolong ke anaknya untuk mm, menginstalkan, begitu ya. Minta tolong diinstalkan. Kemudian kalau ternyata dirasa terlalu lama, nah Ibu jangan stuck di Mendeley, jangan berhenti di Mendeley, langsung saja ke anatomi dulu, enggak apa-apa. Jadi disusun dulu anatominya sembari menunggu mungkin oh, terbeli ya. laptopnya begitu ya. Jadi jadi tetap berprogres meskipun ada Iya, tapi kendala, nggak bulan Ibu. Desember. Mm-mm. Baik, Oke, Bu, tapi Ibu. Desember Bu Januari ini kan, Anita, iya, buat Bu tapi Anita kalau saya boleh saran ke Bu Anita secara pribadi, Bu, kalau Ibu lihat di artikel jurnal-jurnal itu rata-rata mereka itu Mendeley saran untuk ininya ya betul. sitasinya. Mendingan kalau saya pribadi, mendingan Ibu hapus Zoteronya, masukkan Mendeley-nya. Jadi Ibu Ya, nggak ini stuck. Soalnya sayang betul. Bu, Ibu udah ikut pelatihan, terus Bu, Ibu itu dia, Ibu untuk di begini, Zotero. anak saya nangis, anak saya bilang, aduh jetorannya udah diinstal, baru udah belajar sendiri sama dosennya, sampai susah dia bikin daftar pustaka, akhirnya Nggak nilainya apa-apa tinggi Bu, karena nanti pakai Zotero. Zotero after pelatihan, Hah? after pelatihan ini, Ibu install lagi aja Zoteronya, tapi dibalikin dulu. Karena kalau Ibu cek ke jurnal-jurnal, Bu, rata-rata Iya, itu ya, kalau Ibu ngecek di sebelah kanan itu Mendeley, iya, Turnitin, itu adalah alat-alat yang mereka sering pakai. Saran aja sih, Bu. Jadi Ibu nggak iya, mentok, ya, kasihan boleh, Bu, boleh. sudah bayar 1 juta, nggak progres. Iya, makanya Heeh. saya juga pikir begini, aduh udah bayar 999, taruhlah kasih lempeng 1 juta kan. Aduh gimana ya? Tapi Ibu Alia kan pernah bilang 3 bulan ke depan boleh intensif apa konsul. Apakah nanti di Januari baru saya beli itu laptop, baru bikin semuanya tuh yang anatomi semua. Tapi saya harus hubungi Ibu Alia terus sama Ibu Hanifah. Jadi saya mau tanya kira-kira dikasih kesempatan nggak Bu saya ini? Artinya Aman, Ibu. ibunya mau Oke. nggak? Iya, iya, aman Ibu Anita. 3 bulan masih kita berikan Iya, Bu, saya pendampingan mau ingin begitu ya. tahu Anje, si si nanti si iya, Sokopus ini, eh, saya eh, masih gaptek, Bu. mm, mm, mm. Ya Ibu, Ya enggak masih apa-apa. bodoh, Bu, masih Ya, bodoh. Sayanya terima masih kasih Bu bodoh. Ida juga sudah Ya, makasih, memberikan Bu. Ya, saran. makasih, Bu. Ya, Eh, terima eh, kasih. Yuk, iya, teman-teman, maaf ya minta waktunya tadi. Assalamualaikum. Aulia mau tanya sekali lagi dong, Mbak. Itu ya, kita silakan. konsultasinya itu by Japri WA apa di grup ya? Di Karena saya WA ada nanya di boleh. Oh, Heeh. saya ada nanya di grup tapi nggak ada respon yang terkait itu loh Oh, jurnal di India heeh, yang gimana Ibu? jadi di jurnal India itu
dia bilang kalau review se senormalnya dia, kalau normal itu 3 sampai 4 bulan. Tapi kalau kita mau di-review dalam waktu 1 bulan, kita tuh Fast track payment ya Bu ya. berapa rupiah gitu. Heeh. Itu Nah, gimana fast pendapat Mas Kopus? Nah, fast track itu sebaiknya dihindari, Bapak Ibu. Jadi kita kejar yang biasanya aja, yang normal-normal aja, begitu ya, Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau ada tawaran seperti itu, silakan di cross check kembali di jurnalnya, apakah potensial predator atau tidak. Kemudian kalau ada tawaran seperti itu, harus berhati-hati ya, harus berhati-hati pasti. Oke, Ibu? Sama satu lagi Mbak, kalau yang special edition kalau jurnal itu kan dia ada yang umum sama ada yang special Spesial edition isu. gitu. Nah, Ah, dalam kalau kasus dosen itu katanya kalau yang special edition itu berbeda pengakuannya dengan yang biasa itu gimana Mbak ya? Iya, betul sekali Ibu. Jadi kalau spesial isu itu kan memang dia terbitnya kalau nggak salah lebih cepat dan itu pengakuannya memang lebih berbeda begitu ya. Kalau nggak salah tidak bisa dijadikan syarat naik fungsi jabatan. Nah, nanti boleh di cross check lagi Bapak Ibu yang lain barangkali bisa sharing begitu ya. Sependek pengetahuan saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau ditawarkan mau spesial isu atau enggak, pilih yang enggak. Oke, Oh, apakah oke. putus-putus Bapak Ibu suaranya? Di saya Tadi agak bagus. pelan, Mbak. Tadi Oke, pelan sekali tadi. ini saya dekatkan Bapak, mohon maaf. Ya agak Ya, kecil Mbak suaranya. iya Iya, kecil banget iya. tadi, bukan putus-putus, tapi Terima kecil sekali. Makanya tadi saya kasih. susah dengerinnya. Nggih, Pak Marco, matur nuwun. Oke, Bapak Ibu sudah terdengar dengan jelas ya suara saya? Terdengar ya? Ya Iya, Mbak. terdengar. Oke, aman deh. Ya, oke, kita Mas, lanjutkan lagi. Bapak Ibu ada yang Iya. ingin ditanyakan lagi? Mbak, satu lagi dong pertanyaan saya, Mbak. Sorry, Mbak, agak banyak sebelum kelas habis. Jadi gini, kan kita penelitian itu bisa kita submit di jurnal dalam bentuk artikel. Nah, kalau kita submit di seminar internasional yang terindeks Scopus, itu pasti bedanya dengan jurnal yang kita submit yang dalam bentuk artikel. Ya, beda Ibu. Kadang kalau seperti itu nanti ditawarkannya sebagai conference proceeding begitu ya. Nanti di cross check lagi Bapak Ibu. Jadi kalau kita ikut seminar biasanya outputnya adalah conference paper. Kalau kita submit ke jurnal itu outputnya adalah artikel begitu ya. Nanti kalau conference kan tidak bisa dijadikan syarat sebagai misalkan naik jabatan begitu itu tidak bisa. Sehingga Bapak Ibu kita bedakan antara paper yang kita jadikan untuk seminar dan juga paper yang kita submitkan sebagai artikel. Oke, beda. Jadi beda konteks ya, Bapak Ibu. Mbak Aulia boleh tanya? Iya, Bu Meria, monggo. Maaf, saya 2 kali pertemuan ini kelewat. Karena saya ada aktivitas, satu ada kegiatan, kedua satu ya saya antar orang tua saya ke eh, istilahnya konsul lah ya. Nah, jadi saya kelewat di 2 kegiatan Pertemuan. sebelumnya. Oke. Nah, untuk tugas-tugasnya tapi sudah tak guyurin lah kerjain ya. Bahasa Mantap, Ibu. Palembangnya itu, iya. Nah, terus ada beberapa tapi malah saya skip. Jadi karena saya ada riset penelitian, nah itu langsung akhirnya saya jadiin aja langsung ke berbentuk sudah jurnal gitu. Nah, jadi formatnya sudah format yang itu yang format jurnal gitu ya. Nah, seperti itu apakah langsung nanti bagusnya dikonsultasikan secara pribadi atau bagaimana Mbak? Punten Mbak. Oke, Ibu Meria, apakah itu jurnalnya sudah, papernya itu sudah dibuat berdasarkan anatomi Eh, yang kita pelajari? Nah, kalau berdasarkan anatomi, saya langsung skip Mbak. Apa salah ya? Nah, itu Bapak Ibu, memang kita kalau di rumah Scopus itu memang kita selalu patenkan ya, kita buat kerangkanya dulu. Kita buat pondasinya dulu. Kalau pondasinya Baik, nggak kuat, nanti mudah robohnya Bapak Ibu. Nah, kalau oke. pondasinya sudah, nanti baru kita proses ke penulisan begitu. Nanti di cross check aja Bapak Ibu, kalau yang sudah jadi papernya, apakah di dalam paper itu sudah ada yang tercatat di kerangka ya, misalkan di Hmm, introduction sudah ada gap, sudah kita ya. introduce gitu nggak Ya, itu apa-apa. ada Mbak. Mm. Sudah Nanti ada. kemudian yang penting lagi di discussion. Di discussion itu apakah menjawab semua gapnya? Nah, kadang itu Hmm, terlewat Bapak Ibu. baik, Kadang baik, itu baik. terlewat.
Sehingga Bapak Ibu, kalau memang kami sarankan, itu silakan buat pondasinya dulu. Buat 703 frameworknya dulu, ya. Iya. Itu kelar, baru papernya, baru nanti kalau sudah selesai bisa kita submitkan. Oke, 703 itu yang kotak-kotak di depan itu ya Mbak, yang abstrak betul. 1 sampai sekian kalimat itu ya. 703 framework itu yang anatomi, Bu. Yang dia bentuknya tabel, nanti ada introduction, gitu. Perlu saya tunjukkan lagi, Bapak Ibu? Iya, coba Mbak tunjukin, bingung takutnya salah pengertian ini. Oke, sebentar. Kerangka. Nah, saya buka dulu, Bapak Ibu. Oke, saya share screen kan. Mm-mm. Nah, ini adalah 703 framework atau kerangka yang kita bahas di awal, Bapak Ibu. Jadi buat pondasinya dulu, kita buat dulu kerangka pokok pikiran kita. Nanti kalau sudah baru kita bedah. Oke? Jadi bentuknya seperti ini, sudah kita share di pertemuan kelima, Bapak Ibu. Kelima atau keempat ya, saya lupa. Gitu. Namanya adalah anatomi kerangka paper. Oke? Ya, bisa nggak Bapak Ibu? Sanggup ya? Oh, jadi yang tadi jurnal yang kasar draft yang sudah saya buat tadi diulangin lagi ya, ya Mbak ya. Jadi bikin kayak gini Iya, dulu ya. betul. Coba dibedah dulu Oke. Bapak Ibu. Oke, Karena baik. kalau iya, karena khawatirnya ternyata Bapak Ibu menyebutkan gapnya 2. Tapi yang dibahas hanya 1 gap. Jadi penyelesaian itu hanya 1 gap. Lalu eh, apa sia-sia dong gap yang Bapak Ibu tulis di nomor 2? Begitu ya. Ibaratnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, bisa diterima ya? Iya, Mbak. Oke, siap. Oke, oke, Bapak Ibu. Mungkin kita langsung mulai dulu nanti biar kita bisa diskusinya lebih panjang. Karena saya yakin submission ini, proses submit ini nanti akan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita dengarkan dulu nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Hanifah. Kemudian di akhir kita sesi sharing ya, tanya jawab Bapak Ibu. Oke, kita sapa dulu. Selamat malam Mbak Hanifah. Selamat malam Mbak Aulia. Oke, Bapak Ibu sepertinya sudah tidak sabar Mbak Hanifah. Monggo bisa langsung dimulai Mbak Hanifah. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam aman, warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Oke. Oke, baik. Sudah disampaikan oleh Mbak Aulia tadi, nggih, untuk malam hari ini kita sesi terakhir tentang submission. Sebelum kita masuk ke materi, apakah ada Bapak Ibu yang mau submit? Iya mau, tapi kan belum. Mau tapi belum ready gitu nggak Ibu Maria? Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, untuk submission Bapak Ibu, jadi setelah kemarin Bapak Ibu sudah membuat kerangka dulu nggih, kerangka kita mulai dari kerangka dulu. Jika sudah nanti pengembangannya, lalu silahkan nanti kalau sudah Bapak Ibu punya jurnal tujuan gitu nggih. Nah, hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah author guideline pastinya. Terus kita sesuaikan dulu nih template-nya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ulia kemarin. Kita penyesuaian template, lalu Bapak Ibu Grammarly gitu nggih. Nah, untuk submission sebenarnya ada file-file yang harus kita buat juga Bapak Ibu. Ada file pelengkap untuk submission. Namanya adalah supplementary file. Nah, biasanya di dalam jurnal atau mungkin di dalam homepage jurnal tujuannya Bapak Ibu gitu nggih. Nanti bisa dilihat dulu apakah dia hanya author guideline yang menjelaskan tentang penyesuaian manuskrip, jadi untuk apa namanya pengaturan-pengaturan penulisan atau dia juga mereka juga menyebutkan ada aturan untuk submit gitu nggih. Jadi silahkan nanti di dalam homepage bagian author guideline atau information for author gitu nggih dibaca secara teliti. Adakah form-form atau format yang harus kita download yang nantinya akan kita upload atau kita jadikan supplementary file gitu. Biasanya Bapak Ibu, kalau semisal mereka ada format khusus untuk supplementary file atau mereka punya dokumen yang harus disisipkan saat kita submit, mereka akan mencantumkan. Jadi kita bisa download, kita bisa isi gitu nggih. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu bisa gunakan supplementary file dari Rumah Scopus. Yang pertama, biasa kita gunakan itu adalah cover letter.
Cover letter itu apa Mbak Hanifah? Cover letter itu adalah surat pengantar. Jadi saat Bapak Ibu mensubmit manuskripnya Bapak Ibu itu ada surat pengantar yang menyebutkan nama Bapak Ibu gitu nggih, judulnya, terus permohonan agar diterima, lalu menyatakan statement kalau tidak ada konflik antar autor kayak gitu. Nah, itu adalah cover letter Bapak Ibu. Mungkin langsung saja saya share screen nggih. Nah, ini Bapak Ibu, apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat, Dapat. baik. Oke. Nah, ini yang namanya cover letter Bapak Ibu. Ini nanti mungkin bisa kita share ke grup, nggih, grup WA. Di sini nanti Bapak Ibu hanya mengganti bagian-bagian yang sudah kita highlight kuning, bagian-bagian yang sudah kita tandai Bapak Ibu. Yang pertama dari nama corresponding author. Nah, pastikan di sini kalau semisal Bapak Ibu yang mensubmit otomatis nggih, nama corresponding authornya adalah nama Bapak Ibu. Lalu selanjutnya afiliasi. Nah, afiliasi ini kalau semisal nih ada pertanyaan Mbak Hanifah untuk afiliasi apakah boleh 2 universitas gitu nggih. Nah, nanti di sini silahkan masukkan afiliasi yang menjadi urgensinya Bapak Ibu. Kalau semisal nih persyaratan paper ini disubmit untuk kelulusan gitu nggih, silahkan nanti dimasukkan afiliasi dari tempat Bapak Ibu studi. Tapi kalau semisal ya urgensinya adalah untuk kenaikan pangkat, gitu, nggih. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu tuliskan afiliasinya berdasarkan universitas Bapak Ibu mengajar, gitu. Lalu selanjutnya alamat afiliasi dan juga tanggal submit. Di tanggal berapa silahkan nanti dituliskan. Nah, turun lagi sedikit ke bawah nih Bapak Ibu. Di sini ada Dear Editor in Chief. Nah, biasanya nama Editor in Chief ini nanti Bapak Ibu bisa temukan di dalam homepage jurnal bagian itu Ibu, editor gitu. Nah, ini nanti di bagian editor ini nanti silahkan bisa bisa lihat di homepage-nya nggih. Kalau semisal nggak ada kolom editor sendiri, itu nanti biasanya ada di About the Journal. Di paling bawah, nah biasanya nanti akan ada nama editornya. Kalau semisal Bapak Ibu, wah saya udah otak-atik Mbak Hanifah nggak ketemu juga nama editornya gitu nggih. Bisa Bapak Ibu tuliskan nama jurnalnya. Semisal nih, nggak ada nama editornya, nama jurnalnya adalah Time Journal gitu ya. Jadi nanti di dalam nama editor in chief ini silahkan dituliskan Time Journal gitu. Turun lagi ke bawah. Nah, di sini ada title manuskrip. Silahkan dituliskan judulnya Bapak Ibu, judul artikel. Terus di sini ada nama jurnal lagi, gitu nggih. Nah, lagi turun ada in this paper we report bla bla bla, in the study result mean bla bla bla. Ini Bapak Ibu menerangkan dari bagian abstraknya Bapak Ibu. Kalau di bagian in this paper we report ini adalah sedikit tujuan dari penelitiannya Bapak Ibu itu apa. Biasanya kita untuk kedua hal ini ambilnya di abstrak aja. Karena kan di abstrak juga sudah menerangkan itu nggih dan sudah dipersingkat gitu nggih. Jadi silahkan untuk we report menerangkan apa tujuannya apa itu nanti Bapak Ibu bisa copy pastekan di bagian abstraknya Bapak Ibu. Sama juga the study result mean kesimpulan dari penelitian Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa diambil dari abstrak karena kan result atau kesimpulan yang sudah masuk ke abstrak itu kan juga sudah dipersingkat gitu nggih, sudah dipendekin gitu nggih. Bisa ambil di abstraknya Bapak Ibu aja. Turun lagi sedikit ada journal name. Kita copy paste lagi nama jurnalnya. Terus untuk email nih Bapak Ibu email nggih. Nah, ini silahkan Bapak Ibu gunakan email kalau bisa sama antara yang ada di cover letter ini, yang ada di manuskrip Bapak Ibu dan yang saat Bapak Ibu mau gunakan submit. Nggak, kalau ketentuan email nggak ada ketentuan ya Bapak Ibu, asalkan emailnya masih aktif aja gitu. Karena terkadang pernah menemukan nggih kasus saya nggak pakai email universitas Mbak karena terkadang itu kayak nggak bisa diakses kayak gitu, mau masuk agak susah. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan Gmailnya asalkan email Bapak Ibu aktif gitu oke. Terus turun lagi di sini ada nama corresponding author, hanya nama terang Bapak Ibu saja, tidak perlu adanya tanda tangan dan juga gelar gitu. Ini adalah cover letter dari
Rumah Scopus Bapak Ibu. Tapi silahkan nanti Bapak Ibu bisa baca dulu secara teliti di bagian author guideline. Kalau semisal mereka menerangkan atau mereka menyediakan template cover letter, silahkan juga untuk di-download. Di-download dan diisi biasanya Bapak Ibu. Karena kalau mereka menyediakan template, itu biasanya isinya nggak cuma cover letter. Mungkin ada juga tentang kode etik kayak gitu, etik declaration, terus habis itu mungkin ada eh, author contribution, nah gitu. Jadi kalau ada file-file yang bisa di-download, silahkan di-download dan diisi. Karena file-file tersebut nanti yang akan kita upload juga saat submit, gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Mbak Aman? Hanif, Nggih, Bapak. jadi ini masing-masing jurnal beda modelnya ya, tipenya. Betul, betul. Nggih, kembali lagi ke Kalau jurnalnya. Nggih. yang ini ada jurnal, ini contohnya dari satu jurnal. Ini kalau secara umumnya Bapak, jadi template ini bisa Bapak gunakan kalau semisal di jurnal Bapak tidak menyediakan template, gitu. Oh, ini wajib ya dibuat seperti ini atau Nggih, gimana? nggih. Mungkin kalau bisa saya bilang wajib, bisa dibilang wajib nggih Bapak Ibu, tapi juga tergantung jurnalnya juga. Ada jurnal-jurnal yang mereka itu hanya mengupload satu file, yaitu main manuskrip aja. Itu ada di Time Journal, kalau tidak salah dia hanya mengupload satu file manuskripnya, nggak perlu adanya cover letter. Cover letter ini nanti bisa di copy paste saat, jadi kayak ada komen untuk editor. Nah, kita bisa isi cover letter ini. Jadi kalau semisal Bapak Ibu mau mempersiapkan buat jaga-jaga gitu ya, itu boleh. Kalaupun tidak kita upload, biasanya kita copy paste, kita masukkan di comment for editor. Begitu Bapak. Oke. Berarti ini nggak wajib ya, Mbak ya? Maksudnya yang cover letter ini tergantung dari jurnalnya sendiri ya, gitu Betul, berarti ya? betul, 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 betul. Ada Oh, yang memang, ada beberapa jurnal pun juga dia nggak ada tempat untuk kita mengupload mm-mm, lagi, itu juga ada. Jadi nggak mm. ada kolom untuk comment for editor, nggak ada juga kolom untuk kita mengupload ini, Kalau gitu. misalnya kayak gitu berarti gimana, Mbak? Langsung manuskrip aja gitu Manuskripnya atau aja, gimana? enggak, enggak, Bapak. Manuskripnya aja. Oh, ya, 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 ya. Ya, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Oke, untuk cover letter aman ya? Oke, yang selanjutnya nih, kalau semisal Bapak Ibu menemukan jurnal yang dia mengupload bukan main manuskrip. Kalau main manuskrip itu kan lengkap ya Bapak Ibu. Ada judul, nama autor, afiliasi, abstrak, body of paper kayak gitu ya. Itu lengkap. Ada juga jurnal-jurnal yang dia meminta hanya anonimus atau blended text gitu. Jadi nggak ada nama autornya, nggak ada afiliasinya, hanya judul, body of paper, lalu reference. Nah, itu Bapak Ibu memerlukan yang namanya title page. Title page ini adalah lembar kayak informasi. Ini loh, judul saya ini, autor saya ini, afiliasinya ini, correspondingnya. Nah, di sini title page ini biasanya kita gunakan kalau semisal jurnal-jurnal Bapak Ibu yang meminta yang diupload itu anonimus, manuskrip anonimus gitu. Jadi terpisah antara main artikel dengan nama-nama autor dan juga afiliasinya gitu. Isinya apa saja? Nah, untuk title page itu berisikan yang pertama judulnya, judul dari manuskripnya Bapak Ibu. Lalu ada juga nama autor, afiliasi, nggih. Nah, ini nama autor beserta afiliasi dan ada nih poin di mana kita memperjelas lagi. Ini loh corresponding autor saya kayak gitu. Dituliskan lagi Bapak Ibu, walaupun tadi di atas dia sudah masuk di nama-nama autor, silahkan nanti dituliskan lagi di sini. Nama corresponding autor, afiliasi beserta emailnya. Selanjutnya, ada pemberitahuan tentang apa saja isi dari manuskripnya Bapak Ibu. Word count-nya berapa, figurnya berapa, tabelnya berapa, gitu nggih. Silahkan dituliskan di sini. Gitu.
Lalu semisal nih Bapak Ibu punya kendala, Mbak, word count saya kok nggak keluar ya Mbak. Biasanya kan kalau word count itu kan ada di pojok kiri bawah nggih Bapak Ibu. Kalau semisal nggak keluar, ditunggu-tunggu kok nggak ada nih tulisan word count-nya ini gitu nggih. Silahkan Bapak Ibu bisa ke review. Lalu di sini ada tulisan word count. Bisa diklik. Nah, jumlah word-nya ini nanti yang bisa Bapak Ibu copy paste. Biasanya word count ini keseluruhan nggih dari awal judul sampai reference. Gitu. Ini untuk title page. Untuk title page ada pertanyaan dulu? Aman nggih? Nah, oke. Kalau sudah biasanya kita memang hanya kedua hal itu Bapak Ibu. Kalau semisal Bapak Ibu dirasa di dalam jurnalnya sudah menyediakan, saya ulangi lagi ya, kalau menyediakan di download, diisi, kalau enggak bisa pakai punya kami. Ini nanti akan saya kirimkan ke grup. Gitu. Lalu di sini mungkin, oke Bapak Marco baru mau mulai riset, boleh Bapak. Kita pelan-pelan, Ki. Akan ada pendampingan selama 3 bulan, jadi bisa Bapak Ibu maksimalkan di 3 bulan besok, nggih. Gitu. Terus kalau sekarang, semisal nih Bapak Ibu mau tahu caranya submit gitu, nggih. Nah, jurnal itu berbeda-beda, nggih Bapak Ibu. Untuk submit itu biasanya ada 2 hal yang bisa dilakukan atau 2 cara untuk submit. Yang pertama itu adalah melalui email. Jadi mereka hanya di dalam homepage-nya itu menyertakan ada keterangan kalau submit silahkan kirim di email ini. Nah, ada seperti itu. Atau di pojok kanan atas ada tulisan register atau login. Nah, biasanya kalau jurnal-jurnal yang pojok kanan atasnya ada tulisan register dan login, berarti Bapak Ibu untuk mensubmit jurnal di situ harus membuat account dulu. Harus register dulu, harus setelah itu baru login gitu nggih. Itu yang namanya online journal submission. Jadi kita harus membuat account dulu untuk kita mensubmit di dalam jurnal tersebut. Mungkin langsung saya demonstrasikan saja nggih Bapak Ibu daripada nanti di sini kita ngawang gitu nggih. Ini yang maksudnya Mbak Hanifah itu bagaimana gitu ya. Nah, mungkin kita mencoba untuk submit di salah satu jurnal dulu. Jangan lupa kalau mau ke homepage, silahkan lewat Scopus atau Simago nggih. Jangan di copy paste di Google. Takutnya nanti kita salah rumah Bapak Ibu. Oke, kita langsung ke search, lalu kita ke login. Nah, pilih education aja. Kita masuk dulu ke homepage-nya. Jangan lupa masuk homepage, bisa copy EISSN atau ISSN-nya. Lalu kita simak GR. Oke, pastekan di kolom search. Oke, Cogent Education. Masuk ke dalam homepage-nya. Nah, setelah itu, nah ini Bapak Ibu cirinya. Di atas ini ada tulisan login dan register. Oke, kalau Bapak Ibu baru pertama kali submit di Cogent Education ini, silahkan Bapak Ibu bisa di submit an article, go to submission set. Nah, di sini ada tulisan please be aware kalau ada holiday gitu nggih. Jadi waktu tunggu lebih lama. Nah, karena saya pernah submit ya bukan submit, saya sudah memiliki account di Kogen, jadi kita tinggal login aja. Tapi kalau Bapak Ibu enggak belum memiliki account, tinggal diklik nih register. Gitu nggih. Silahkan diisi semua hal yang ada di sini. First name, last name, email, country, dan juga password. Kalau bisa, password silahkan nanti eh, dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga karakter. Kalau udah diisi semuanya, tinggal kita checklist semua ini. I am human juga di checklist, lalu kita create account. Jika sudah ter-create account, sudah berhasil membuat account, biasanya kita harus verify emailnya Bapak Ibu dulu. Jadi Bapak Ibu masuk ke Gmailnya Bapak Ibu, lalu bisa diklik untuk verify. Jika sudah terverify, silahkan login. Oke, login, kita tunggu dulu. Nah, di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk tampilan awal dari
Cogent Education punya Taylor and Francis, Bapak Ibu, seperti ini. Kita di sini sudah ada submission creation. Submit to Cogent Education, dipastikan deh. Soalnya tadi kan kita di sini Cogent Education. Jadi dipastikan benar bahwa ini kita mau submit ke Cogent Education. Setelah itu tinggal kita cek checklist nih Bapak Ibu. Instruction for author. I have read the author guideline. Saya sudah membaca author guideline-nya gitu, nggih. I have only submit this article. Oke. Di sini saya perlu tekankan lagi. Satu paper, satu manuskrip hanya boleh disubmit di satu jurnal. Nggih, jangan Bapak Ibu bawa satu paper ini terus disebar ke banyak jurnal. Jangan. Kita tunggu satu jurnal dulu. Kalau misal tidak ada respon, kita withdraw, baru boleh Bapak Ibu submit ke jurnal lain. Tapi kalau satu paper, satu manuskrip terus Bapak Ibu sebar ke banyak jurnal, jangan. Ya, jadi satu, step by step, satu-satu kayak gitu. Jika sudah, nah di sini ada are you name and author atau kontributor. Nah, apakah nama Bapak Ibu ada di dalam naskah yang ingin Bapak Ibu submit? Pastinya ada. Kita yes. Nah, ini juga kita checklist saja. Nah, selanjutnya ini yang penting juga Bapak Ibu. Artikel tipenya. Nah, kalau di Cogent Education ini dia ada 1, 2, 3, 4 tipe yang bisa kita pilih, bisa kita sesuaikan. Yang pertama dari artikel atau penelitian Bapak Ibu, jadi kayak research, artikel original research kayak gitu, nggih. Review artikel atau bibliometrik SLR kayak gitu, nggih. Data note dan juga registered report. Nah, kalau Bapak Ibu eh original research, silahkan bisa diklik bagian research artikel ini. Disesuaikan dengan penelitian yang atau metode yang Bapak Ibu gunakan, gitu nggih. Tinggal research artikel. Setelah itu bisa kita mulai start di sini. Kita mulai start. Oke. Setelah itu, nah di sini manuskrip title-nya bisa di copy paste nih Bapak Ibu. Bentar, saya mau education. Ini punya ini jangan. Sebentar Bapak Ibu, saya mau mencari untuk contoh dulu nih. Ini aja. Sedikit tidak nyambung ya contohnya nggih, tapi kita hanya contoh aja gitu nggih. Kita copy nama eh, manuskrip title-nya, pastekan, oke. Lalu abstraknya, nah di sini ada, oke, abstraknya. Kita copy abstraknya. Nah, masukkan abstraknya. Nah, Ibu. Masukkan abstraknya. Oke. Terus subject section-nya. Education policy atau apa. Jadi education-nya itu tentang apa gitu nggih. Silahkan. Language education misal. Are you submitting your paper for a special? Nah, ini special issues yang sudah diterangkan Mbak Aulia tadi. Kalau ada seperti ini, Bapak Ibu pilih no. Jangan sampai masuk ke special issues gitu nggih. Karena setahu saya kalau untuk artikel yang masuk di special issues itu susah untuk kita gunakan untuk penilaian. Jadi kita regular issues aja. Kalau ada penawaran ini masuk ke special issues atau enggak, silahkan pilih no. Oke. Nah, terus masuk ke data availability-nya. Is there data set associated with this submission? Yes. Oke, nah kalau semisal nih Bapak Ibu mau membagikan gitu nggih, untuk data-datanya atau kita bisa agar orang bisa meng-cross check itu silahkan dimasukkan doi-nya atau URL-nya. Tapi kalau enggak, kita bisa tuliskan NA, not available. Copyright. Confirm that you have seen, read, and understood publisher guideline. Oke, kita centang. Nah, di sini upload filenya Bapak Ibu. Ini ada tulisan nih. Please upload manuskrip with author detail dan juga manuskrip anonymous. Kita tinggal choose file.
Ini kita upload dulu. Oke. Nah, silahkan nanti diselect kategorinya. Pasti yang pilih dulu yang with author detail. Author detail itu with author detail itu yang mencantumkan ya nama author dan juga afiliasi upload. Terus kita upload lagi yang anonimus. Oke, kita bisa maaf. Ini mungkin agak sedikit ngasal ya Bapak Ibu. Oke, kita pilih yang anonimus. Nah, karena di sini yang terbintang itu hanya dua, manuskrip with author detail dan juga manuskrip anonimus, hanya dua ini yang bisa kita upload. Atau hanya dua ini yang wajib kita upload. Oke, kita upload. Oke, kedua-duanya sudah, tinggal kita centang etik declaration-nya. Nah, ini juga nih, kita centang. Kalau kita nggak pakai AI, Bapak Ibu, AI yang digunakan di sini hanya Grammarly dan juga translator yang boleh digunakan. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu untuk penggunaan AI-nya sedikit dibatasi, nggih. Kalau semisal Bapak Ibu menggunakan AI hanya untuk pemantik saja, itu it's okay. Karena nanti setelah itu harus Bapak Ibu parafrase dan Bapak Ibu sudah rubah menjadi kalimat dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau copy paste atau kita benar-benar dari AI masukin gitu, nggih, itu jangan nggih Bapak Ibu. Human partisipan, include human partisipan di research enggak? Oke, tinggal kita centang lagi consent to publish-nya, acknowledgement-nya kita centang. Are you Mbak, using tolong gimana yang Ibu Ida? human participan itu coba diturunin dulu Mbak. Ini maksudnya kalau human participan itu kalau responden itu termasuk nggak? Nah, oke, kalau human partisipan di sini yang dimasukkan itu the primary report declaration, instrumental review board or human subject review committee. Nah, di sini kalau semisal Bapak Ibu pakai responden untuk wawancara gitu, nggih, biasanya kita harus punya surat. Clearance itu, EC, Nggih, ethical nggih. clearance. Ethical clearance tapi yang tarafnya dari universitas nggak apa-apa. Jadi minta di LPPM Oh, bahwa surat persetujuan penelitian kayak gitu. Bentuknya kayak mm-mm. gitu. Kalau cuman untuk wawancara. Tapi kalau humannya, bukan human, biasanya itu makhluk hidup. Kalau untuk lab kayak gitu nggih, bidang kedokteran biasanya untuk praktek di lab, untuk uji-uji coba kayak gitu. Biasanya Bapak Ibu harus meminta ethical clearance dari pihak-pihak atau universitas yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan gitu. Jadi nggak cuma Mbak, setara LPPM. Mbak coba diklik yes itu dia minta ini nggak submit ini nggak? Nah ini confirm Oh, ethical approval dan juga informed consent gitu. Kalau kita pakai partisipannya. I confirm the manuscript include description of all necessary ethical approval. Jadi kalau semisal Bapak Ibu menggunakan manusia atau makhluk hidup untuk uji coba gitu nggih di sini. Nah, saya mengonfirmasi bahwa manuskrip ini mencangkup deskripsi semua persetujuan etika yang diperlukan, termasuk nama komite etik, lembaga terkait, dan nomor persetujuan. Jadi di manuskripnya Bapak Ibu, kalau semisal Bapak Ibu menggunakan makhluk hidup untuk penelitian, paling bawah itu dicantumkan artikel yang di clearance conclusion tersebut. yang di conclusion itu. Bukan di conclusion. Mungkin bisa melembar beda. Jadi setelah manuskrip, setelah acknowledgement atau setelah reference, baru file selanjutnya, lembar selanjutnya itu adalah ethical clearance. Itu bisa. Atau biasanya kita ucapkan terima kasih, diucapkan terima kasihnya kepada nama komite etiknya yang sudah mengeluarkan ethical clearance gitu, nggih, lembaga terkait, terus nama persetujuannya gitu, Ibu. Lebih amannya memang setelah reference kita cantumkan file dari ethical clearance-nya gitu. Oh iya, siap. Makasih, Mbak. Oke. Nah, oke. Di sini juga ada apakah Anda menggunakan materi telah diterbitkan sebelumnya. Jadi penggunaan data apakah berulang atau sudah pernah digunakan di jurnal lain, ini Bapak Ibu gunakan lagi atau tidak gitu. Kalau misal kita klik ya, nah di sini ada hak ciptanya nih. Gitu, panduan perizinannya. Tapi kalau enggak, oke aman.
kita klik Itu enggak. maksudnya apa ya, Mbak? Menggunakan materi yang telah diterbitkan sebelumnya itu contohnya. Semisal Bapak Ibu menggunakan gambar atau diagram atau hasil riset orang lain, atau kalau enggak Bapak Ibu pernah menggunakan data di paper Bapak Ibu, tapi sudah disubmit ke jurnal lain, otomatis kan itu sudah terhakkan di jurnal A. Tapi Bapak Ibu mau gunakan lagi nih data itu untuk jurnal B. Nah, Bapak Ibu harus ada perizinan bahwa saya sudah menggunakan data tersebut di jurnal A, atau kalau Bapak Ibu mau compare hasil Bapak Ibu dengan hasil orang lain, nah itu juga harus perlunya perizinan ini juga gitu Ibu. Mbak, perizinan, coba Mbak, yang perizinan ini Ini perizinan. ini. Oke. Nah, di sini cuma dituliskan kayak gini, Ibu. Saya telah memberikan izin tertulis, tidak memiliki izin tertulis. Saya dapat menggunakan materi tersebut tanpa izin. Tinggal dipilih aja. Biasanya kalau memang Bapak Ibu sudah menggunakan data tersebut, kita pilih yang saya dapat menggunakan materi tersebut tanpa izin. Gitu. Jadi sudah sah-sah saja kalau misalnya kita gunakan. Gitu. Itu beda Ya, dengan misalkan kita mengutip data dari jurnal lain, terus kita masukkan citasinya, sumber Nah, berbeda. tahun berapa itu masuk yang Oke. saya dapat menggunakan. Nah, itu kalau semisal Ibu punya itu, nggih, saya dapat menggunakan materi tersebut tanpa izin karena kan walaupun kita tidak izin, kita sudah mensitasi secara langsung, jadi aman-aman aja. Ibu kalau menggunakan hal seperti itu bisa pilih yang nomor 3 ini. Saya dapat menggunakan materi tersebut tanpa izin, gitu. Oke, lebih siap, aman ya, makasih. Mbak. Aman, aman Ibu Nurlela. Ya karena gini apa namanya jurnal yang next selanjutnya itu adalah rangkaian dari penelitian sebelumnya gitu Mbak. Dan datanya masih kami pakai gitu. Nggih, masih nyambung gitu nggih Ibu. Iya masih nyambung gitu. Boleh Itu nggih aja Ibu. ya Mbak. Nggih Ibu. Wajar, bisa. Oke, ada pertanyaan dulu? Aman nggih? Aman. Ya sebenarnya terima kasih banyak ya. Kemarin tuh saya sempat waktu apa nyari-nyari jurnal sempat Nggih. Taylor Taylor and Francis ini yang jadi pilihan Oke. saya. Cuman apa saya belum nemu APC-nya gitu berapa. Tapi ketika saya telusuri katanya dia itu apa namanya kalau misalnya institusinya memiliki kerjasama Mm-mm. itu ininya berbeda gitu. Betul, betul. Kalau nah ini juga kalau institusi sudah punya kerjasama dengan publisher nih Bapak Ibu, semisal Taylor Francis, Elsevier, Sage gitu nggih. APC-nya pun juga akan berbeda. Ada yang dia punya nanti diskon 50% atau 100% ditanggung oleh universitas. Itu tergantung dari kesepakatan dari universitas dan juga publisher. Begitu. Sepengetahuan Mbak aja ya. Nggih. Kalaupun misalnya kan institusi saya tuh belum tahu ya, belum saya tanyakan apakah Mm-mm. punya Mm-mm. kerjasama nggak dengan Taylor and Francis ini. Kalaupun misalnya nggak punya, kisarannya berapa Mbak kalau yang di sini? Kalau Karena Taylor Francis itu yang terakhir saya submit di sini 2.600 Ibu, Cogent Education. 2.600. Iya, 2.600. Ya karena kalau saya lihat ya dari mulai dia submit, kemudian namanya keluar LOA-nya, kemudian hmm, accepted, kemudian publish itu jangka waktunya cepat sekali ya Mbak. 2 bulanan lah kurang lebih. betul Itu betul betul. makanya saya tuh tertarik banget dengan ini gitu Mbak. Ya, terima Nggih, kasih ada banyak. yang nggih Ibu, kalau Taylor Francis itu tergantung jurnalnya nggih. Kalau Taylor Francis kan publishernya. Ada juga jurnal Taylor Francis juga waktu 6 bulan, 4 bulan itu juga ada. Tergantung jurnalnya yang Ibu tuju. Gitu. Oh, kirain Taylor Francis itu semuanya cepet reviewnya, Mbak. Enggak ya, Ah, tergantung. itu tergantung dari jurnalnya juga, enggak tergantung jurnalnya juga Ibu. Gitu. Itu semua bisa Bapak Ibu lihat di dalam homepage jurnalnya nggih. Pilih-pilih Itu di kemarin bagian juga mana, lagi Mbak? pilih-pilih Mbak. Itu Mm-mm. ada yang sampai 8 bulan, yang setahun pada berbayar. Luar Ya, biasa. mungkin ada juga Ibu. Nanti akan Hmm. saya tunjukkan di bagian mananya nggih. Oke, Kita selesaikan dulu oke, proses oke, terima submit ini. kasih. Iya. Oke. Nah, oke kita lanjutkan. Terus bisa Bapak Ibu klik berikutnya. Nah, di sini, nah ini Bapak Ibu agak panjangnya di sini. Kita bisa masukkan kata kuncinya satu per satu nih Bapak Ibu, karena kadang ada juga yang dia itu tidak bisa kita masukkan secara langsung karena harus di enter ini.
Jadi kita satu copy, enter, satu copy, enter, enter, terus lagi copy, enter, terus lagi bisa di copy lagi, kita enter lagi. Nah, jika sudah, klasifikasi. Nah, ini biasanya kalau di Taylor Francis classification ini adalah bagian yang agak sedikit kita harus cermati ya Bapak Ibu, karena di sini dia harus minimal 3. Ada 3 classification yang harus kita pilih. Karena tadi kita ada masuk di dalam education, silakan Bapak Ibu bisa masuk ke ilmu sosial. Terus, bentar, saya bahasa Inggriskan dulu. Teknologi social science. Nah, di sini kita pilih education, misal social policy, sama yang satu lagi mungkin gender. Oke, gender studies. Jika sudah, tinggal kita next. Untuk classification ini minimal di 3. Jadi Bapak Ibu harus memilih ketiga hal, gitu ya. Kita next. Oke, add another author. Di sini dia hanya William. No, kita no. Coba kita next, nggak bisa. Oke, kalau semisal nggak bisa kita next, berarti Bapak Ibu nggak bisa hanya satu author. Minimal di 2 author. Emailnya, first name, last name, country, region, organization. Nah, departemen ini biasanya juga, oke, organization ini dulu. Oke, no, nggak bisa kita down departemennya. Hmm, science. Departemen. Oke, kita bahasa Inggris kan. Oke, kita done. Oke, di sini kenapa nih nggak bisa nih? Oke, complete detail. Departemennya sama. Dan baru bisa kita next. Yes, I have. Confirmation. Apakah hanya ada 2 author? Yes, I have. Nah, setelah itu tinggal kita tunggu dulu. Nah, kalau di Taylor Francis ini Bapak Ibu biasanya setelah kita eh, melakukan runtutan submit ini di akhir itu biasanya mereka akan memunculkan APC. Nah, ini APC yang tertera. Kalau semisal ini berbeda dengan apa namanya yang ada di homepage itu wajar gitu Bapak Ibu karena mereka ini mencantumkan berdasarkan mungkin manuskrip yang kita masukkan gitu. Nah, kalau setuju tinggal kita next Bapak Ibu. Tuh, tinggal kita next. Nah, kalau semisal sudah di next akan ada add billing address-nya. Harus kita masukkan nih data-data kita dari kita dari negara mana. Sebentar, Indonesia, oke. Terus first name, last name, oke, address line. Nah, ini biasanya
address line ini tergantung nanti ini. Bapak Ibu mau mencantumkan alamat dari institusi atau tempatnya Bapak Ibu atau alamat rumah. Town city-nya, zip code-nya, pas apa namanya kode posnya, emailnya, numbernya 08. Gitu deh. Oke, nah ini kita save. Jika sudah, tinggal Bapak Ibu next. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini ada preview nih Bapak Ibu. Tinggal di preview, dilihat semuanya. Kalau sudah lengkap, Bapak Ibu tinggal preview PDF Anonymous ini. Ini wajib diklik nih. Preview PDF Anonymousnya kita klik, dia nanti akan memberikan, nah ini Bapak Ibu, PDF-nya. Tinggal bisa kita kembali lagi ke sampingnya. Nah, dia sudah tercentang, tinggal yang satunya. Oke, sudah tunggu dulu. Oke, dia sudah tercentang. Bisa Bapak Ibu submit. Klik submit ini nanti akan tersubmit. Gitu. Itu untuk Kogen Education, Bapak Ibu. Jadi enaknya di Kogen ini dia sudah langsung memberikan ini APC-nya tertera 2.520. Itu nanti bisa kita bayarkan kalau semisal Bapak Ibu sudah accepted. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Itu tadi Mbak masukin jurnalnya beneran itu ya? Atau ini trial aja? Trial aja. Terus itu Makanya Mbak sudah gimana ngembaliinnya? nah kan tadi kita tidak klik submit, jadi dia tidak akan masuk ke dalam historinya. Oh gitu. Iya, makanya ini tadi saya nggak klik submit nih, Ibu. Ini karena belum final. Jadi, Oh ya ya ya. Oh, iya, kalau jadi sudah masih terklik aman. submit berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak. Sudah, Terus yang sudah masuk. udah masuk, terus kan Mm-mm. kita nunggu nih sampai Mm-mm. misalkan 1 bulan. Mm-mm. Untuk supaya kita mencabut itu bagaimana? Oke, semisal kita terapkan waktu tunggu 1 bulan gitu, nggih. Kita tunggu 1 bulan kok ternyata tidak ada respon, tidak ada jawaban, di email nggak ada, di OJS juga keterangannya kok masih sama aja statusnya gitu, nggih. Bisa Bapak Ibu email. Kita cari emailnya, kita email ke jurnal tersebut. Biasanya kan kalau kita sudah submit, itu akan ada email masuk pemberitahuan ucapan terima kasih kalau sudah submit kayak gitu. Itu Ya. Bapak Ibu hiraukan nggak masalah. Nah, kalau setelah itu, setelah ada ucapan terima kasih sudah submit, kok nggak ada email lanjutan gitu, nggih? Nggak ada email pemberitahuan di reject, nggak ada email pemberitahuan udah masuk tahap review. Bapak Ibu bisa emailkan, menanyakan dulu artikel saya dengan judul ABCD, dengan judul bla 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 bla, apakah sudah masuk ke tahap review atau belum? Gitu. Tanyakan dulu seperti itu. Kalau setelah Bapak Ibu tanyakan, kita tunggu 3 hari, belum ada jawaban, mungkin Bapak Ibu bisa langsung kirimkan surat untuk withdraw. Nah, untuk surat withdraw-nya, Bapak Ibu bisa minta tolong AI untuk membuatkan. Buatkan saya surat withdraw jurnal A, kayak gitu. Tapi juga tetap Bapak Ibu harus parafrase lagi untuk memperhalus bahasanya, gitu. Nanti kalau sudah Bapak Ibu withdraw, nggak usah nunggu balasan yes or no. Yang penting kan kita sudah mengirimkan kalau kita sudah meminta atau kita sudah memberitahukan untuk jurnal kita ditarik aja gitu, nggih. Baru Bapak Ibu bisa mensubmit ke jurnal lain. Kita sesuaikan dulu template-nya, terus kita submit. Gitu, Ibu. Tanpa menunggu balasan ya. Tanpa menunggu balasan. Gitu. Mbak, Oke? izin nanya, itu dibayar ketika kita sudah accepted ya atau Betul, bagaimana? betul, betul Ibu, sudah accepted. Nah, ini nanti juga perlu Bapak Ibu cermati di bagian open access policy mungkin atau saat Bapak Ibu mencari APC-nya. Karena ada juga jurnal yang saat submit itu bayar. Ya, jadi harus Bapak Ibu perhatikan. Uang yang tertera di situ, dolar yang tertera di situ itu untuk publication charge atau submission charge. Nggih, karena ada beberapa jurnal yang dia menerapkan juga submission charge.
walaupun dia range-nya lebih murah, berapa berapa ratus ya, 200 atau $300 kayak gitu. Kalau submission charge memang setelah Bapak Ibu submit harus membayar karena itu syarat untuk bisa diproses gitu. Dan uangnya nggak bisa kembali kalau kita terreject atau gagal untuk masuk. Tapi kalau publication charge itu kan kalau sudah Bapak Ibu accepted dan pasti masuk. Nah, itu bedanya di situ. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Mbak mau tanya, Mbak. Boleh Bapak Marco, silahkan. Iya. Berarti kalau misalnya yang kayak tadi kan publishing charge-nya kan lumayan besar ya, sekitar Oke, 2000 oke. 2000 euro. Nah, itu ada nggak Scopus yang kalau kemarin yang logo diamond itu berarti Oke. artinya apa? Itu nggak bayar gitu kak berarti atau Oke, kalau yang gimana? logo diamond yang ada di Simagung ya Bapak. Yang Nah, ada di itu Simago. gratis, Bapak. Jadi untuk submission Oh, sudah ditanggung oleh, untuk publishing charge sudah ditanggung oleh mereka. Jadi kita yang mensubmit itu gratis. tapi bedanya kalau yang diamond itu berarti mungkin reviewnya akan lebih lama daripada yang bayar gitu ya Belum berarti ya? tentu, belum tentu. Oh, belum Ada, tentu. enggak, ada jurnal-jurnal yang mereka itu memang open access dan gratis. Biasanya memang di jurnal itu dia sudah ada kayak apa nih, Pak? Kerjasama dengan mungkin ada yang mungkin kerjasama dengan pemerintahan mana kayak gitu. Ada juga jurnal yang dari biogas kalau nggak salah itu kerjasama dengan pemerintahan Arab Saudi. Jadi Hmm. para penulis yang memasukkan jurnal para penulis yang memasukkan artikel ke jurnal tersebut yang meneliti tentang biogas dan apa nih, saya lupa pertambangan kalau tidak salah, itu gratis karena sudah ada subsidi dari perusahaan itu kayak gitu. Itu juga Oh, ada yang kayak gitu, nggih. berarti bisa ya. Misalnya kita Bisa, kalau bisa. maksudnya gini, misalnya kita belum yang ngejar ngejar apa, belum yang untuk kenaikan jakat yang level tinggi, misalnya kita masih awal, kita mau Mm-mm, nyoba dulu mm-mm, dari mm-mm. mulai yang gratis dulu, gitu enggak Boleh, apa-apa ya berarti ya. nggih, leres Bapak Marco, betul. Kita mulai dulu dari yang Hmm. gratis, walaupun itu close access gitu, nggih. Yang penting kan kita sudah merasakan bagaimana mensubmit, mereview, kita Hmm. sudah merasakan gimana jurnal itu diterima, walaupun close access kayak gitu. Oke, oke, oke. Makasih, Mbak. Sama-sama, Bapak. Ada lagi pertanyaan? Mbak, kan Nggih. eh, bener nggak gini? Kalau kita mau masuk submit jurnal di Kogen nih, berarti Mm-mm. paling enggak kita ada mensitasi artikel yang diterbitkan Kogen, gitu Betul, ya? betul, Itu betul. Nggih. satu uang. Nah, itu hal-hal seperti itu juga biasanya tertera di author guideline Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mensubmit, bukan mensubmit, Bapak Ibu harus mensitasi beberapa jurnal yang diterbitkan oleh Cogent Education atau jurnal di mana tempat Bapak Ibu akan submit. Gitu. Biasanya apa nggih? Kode etik kita untuk istilahnya bukan imbal balik nggih. Hal yang perlu kita lakukan kalau semisal kita mau sowan gitu bahwa sesuatu, nah ini kita mensitasi dari dia menghargai apa yang sudah diterbitkan oleh jurnal tersebut, itu biasanya masuk ke dalam author guideline. Tapi kalau ternyata di author guideline-nya tidak mencantumkan hal tersebut tapi Bapak Ibu mau mensitasi juga diperbolehkan, nggak masalah kayak gitu gitu. Mbak, Ada pertanyaan? caranya gimana Mbak? En, masuk di jurnal itu terus lihat Mm-mm. yang sudah pernah publish gitu ya? Oke. Nah, oke Bapak Ibu. Untuk kita melihat yang sudah publish gitu nggih. Nah, itu ada di sini Bapak Ibu. Kalau di dalam Kogen ini ada di bagian Browse all article and issues. Bapak Ibu bisa klik. Nah, di sini ada all volume and issues. Tinggal diklik aja. Biasanya kalau nggak ada tulisan Browse all article and issues itu ada yang menuliskan archive. Ada juga yang menuliskan langsung all issues gitu di dalam homepage-nya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa lihat gitu nggih. Nah, tinggal Bapak Ibu mau pilih nih, mau yang mana. Misal saya mau ke volume 11 2024. Nah, dia di sini ternyata hanya satu issues. Kita klik satu issues ini dia menerbitkan berapa nih jumlahnya nih. Cogent Education sepertinya ini cuma sedikit ya Bapak Ibu. Cuma 800.
Oke, kita tunggu dulu. Nah, di situ nanti Ibu Nurlela. Jadi kita bisa lihat jurnal-jurnal yang sudah publish itu di situ. All issues, all article, browse, gitu ya. Nah, ini tinggal kita pilih mau jurnal mana yang mau Bapak Ibu ambil atau Bapak Ibu mau lihat kayak gitu. Gitu Ibu. Ada pertanyaan lagi? Aman Bapak Ibu? Aman ya. Jadi untuk Aman. tahapannya Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu selesaikan dulu manuskripnya. Jika sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa grammarly-kan dulu gitu ya. Setelah di grammarly-kan, jangan lupa diturnitin. Baru nanti setelah turnitin, Bapak Ibu bisa submit ke jurnal yang sudah Bapak Ibu temukan. Biasanya untuk turnitin kita ada di range kuartil 1-2 itu maksimalnya di 10%. Kuartil 3 dan 4 maksimalnya di 15% Bapak Ibu. Itu untuk Turnitin. Kalau jurnal itu tidak mensyaratkan. Karena ada juga beberapa jurnal yang dia menuliskan di author guideline-nya. Maksimal 20%, maksimal 15% gitu. Kalau di jurnal itu di author guideline tidak tertuliskan, biasanya kita pakai range itu tadi. Kuartil 1-2 maksimal 10%, kuartil 3-4 maksimal 15%. Begitu nggih? Oke. Ada pertanyaan lagi mengenai submission, Bapak Ibu? Sorry ini kan kembali Mbak. Berarti di Simago itu yang ada apa diamondnya itu yang gratis Mm, ya? Betul, betul. Oke. Jadi kalau nanti Ibu cari jurnal dari Simago, nggih, jurnal ranking, terus menemukan tanda diamond. Nah, itu biasanya jurnal tersebut gratis. Coba nggih, saya lihat di Social Science. Nah, ini ini ada tulisannya nih, Diamond Open Access, no APC, gitu. Itu biasanya open access dan dia tidak ada APC-nya, gitu. Bisa di Bapak Ibu cari-cari di Simago, gitu, nggih. Nanti Izin, Mbak. Izin, Mbak. setelah ketemu, Bapak Ibu cross check ulang, diskusi benar. Oke, suara saya aman, aman nggih? Putus-putus. Oke, Putus-putus, Mbak. sebentar. Putus-putus. Sekarang apakah aman? Nah, baru aman tadi tadi putus Mbak ini udah. Sekarang udah mending ya? Sekarang udah aman ya? Iya, iya. Sudah, Mbak. Oke, nah, nah di sini nanti Mbak, gimana Mbak, Bapak? Nggih, kalau yang gratis itu biasanya Q berapa dia, Mbak? nggak tentu Pak, nggak Tentu tentu. ya. Dia di sini ada di kuartil 1 gratis juga, Putus-putus gitu. Mbak. Nanti silakan. Oke, masih putus-putus. Apakah masih putus-putus? Apakah jaringan Pak Aulia? Apakah jaringan saya aman? Sudah bagus, Mbak. Cukup aman, Mbak. Sudah aman. Sudah aman. Oke, 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 oke. Nah, di sini Bapak, tadi di kuartil 1 nggih. Coba kita buka di oh ternyata dia banyak di kuartil 1 nih Bapak Ibu. Juga ada diamonnya. Nggak melulu ada di kuartil 1 nggih Bapak Ibu. Bisa di kuartil yang lainnya juga di kuartil 4 mungkin, di kuartil selanjutnya gitu. Begitu nggih Bapak, sehat Abdi. Oke, Mbak. Nggih. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nggih, untuk oke, putus-putus Mbak suaranya.
Oke, sudah mending. Oke, terima kasih Bapak Marco. Oke, Bapak Ibu, untuk materi submission sudah selesai, gitu nggih. Nanti kalau semisal nih Bapak Ibu mengalami kendala, sudah Bapak Ibu menyelesaikan manuskrip, sudah Bapak Ibu Grammarly siap Turnitin, siap untuk submit. Kalau Bapak Ibu ada kendala mungkin bisa chat saya ataupun Mbak Aulia kalau mau dipandu untuk submit gitu nggih. Silakan bisa nanti Bapak Ibu hubungi saya dan Mbak Aulia. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, benar kata Mbak Aulia kalau semisal kita eh, akan setelah Putus, ini Mbak. Like, Mbak. ada pendampingan secara Putus, online Mbak. setelah selama 3 bulan. Silahkan dimakani Oke, bisa Bapak Ibu. iya, coba kita. Siap. Sebentar. Sebentar, saya jadikan host dulu, nggih. Iya, oke, Bapak Ibu, mohon maaf sinyal kami agak putus-putus, ya, Bapak Ibu. Iya, ini Bapak Ibu, tolong. Oke, Ya, Mbak saya Nifa ada yang mau disampaikan lagi? ganti Bu? dulu ya, Mbak. Mm-mm, Takutnya kalau siap, nanti ganti dulu saja. terus. Oke, Bapak Ibu, apakah suara saya lancar, terdengar dengan bagus dan cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas. Oke, Jelas ya. sudah jelas. Oke, Mbak Nifa ada yang ditambahkan dulu? Oke, aman Mbak Ulia. Mungkin nanti Cukup ya. disampaikan oleh Mbak Ulia untuk informasi-informasi selanjutnya. Oke, siap. Mbak, Terima kasih. terkait informasi ini, kontribusi penulis itu biasanya di mana ya? Katanya ada yang submit itu harus menjelaskan penulis Author saya itu ngapain. contribution, iya, iya Ibu, nggih. Biasanya untuk author contribution itu, biasa kalau diminta saat kita submit, saat kita menuliskan author-author tadi Ibu, di bawah, itu akan ada author contribution-nya, gitu. Tapi kalau semisal Bapak Ibu nanti menemukan kayak authorship gitu nggih. Jadi file yang bisa kita download untuk supplementary file, biasanya di dalamnya itu nanti kita bisa sebutkan author satu nanti kontribusinya apa, author dua kontribusinya apa gitu. Tapi kalau nggak ada file yang bisa kita download, itu biasanya saat kita submit, saat kita mengisi author-author tadi itu Ibu. Jadi akan ada di bawahnya tentang author contribution. Begitu Ibu Ida. Itu biasanya apa yang ditulis ya, Mbak? Ada tentang maaf, saya ingat-ingat dulu konseptual, terus ada juga tentang metodologinya, ada juga tentang yang menulis manuskripnya, editing kayak gitu, beda-beda Ibu. Coba saya Oh, tunjukkan dulu nggih, contoh, bentar, saya cari dulu nggih Ibu, iya dicontohkan Mbak biar nanti salah authorship-nya. tulis. Oke, author. Oh, bukan. Kayak anggap aja kayak job desk begitu Mbak ya, siapa mengerjakan apa. Betul, betul, betul. Oke, saya izin untuk share nggih Ibu. Share screen dulu. Nah, di sini. Sebentar, ada di bagian Bang Dika, mobil nggak Bang Dika masuk Bang? ini. Gimana? Ntar lagi berangkat ini. Oke. Author, di bagian author-autornya nih, Ibu. Bentar, nggih. Nah, ini di sini. Author contribution. Ada konseptual, ada data curation, formal analysis, writing original draft, writing review and editing, gitu. Nanti ini bisa dipilih berdasarkan per autornya, gitu. Ini, Bu. Hal-hal Ini ini. wajib diklik, Mbak. Nah, kalau ini di jurnal ini mewajibkan karena dia memiliki format atau template yang bisa kita download dan wajib kita isi untuk diupload di supplementary filenya. Ini punya HTS Bapak Ibu, gitu. Ini wajib untuk Mbak, diisi. jurnal itu apakah dia hanya meminta manuskrip dari artikel kita atau data mentahnya dia juga misalkan hasil wawancara, manuskrip wawancara atau hasil
Kalau eh, data apa, mentah SPSS itu lain. biasanya, nggih, kalau untuk data mentah itu biasanya opsional, tapi mereka Oh, tidak mewajibkan. oh gitu. Oh, oh Nggih, siap. nggih, gitu. Ada lagi? Mbak, Nggih, Bapak. setelah ini, Mm-mm. misalkan saya kan lagi angsur buat artikelnya. Kalau Nggih. nanti ada kendala, biasanya jam-jam berapa yang bisa komunikasi gitu, Mbak? Jam-jam berapa? Nah, ini Bapak Ibu. Biasanya kita available di hari Senin Kamis jam mungkin 10 sampai sore. Senin Kamis ya, Senin dan Iya, Kamis. Senin dan Kamis. Nggih. Kadang Selasa Rabu itu karena kita libur juga ya Bapak Ibu, jadi agak terpecah fokusnya, nggak fokus ke HP. Dan biasanya kalau Jumat Sabtu Minggu itu kita ada camp offline gitu. Takutnya nanti kalau misal kita ada jadwal camp offline, Bapak Ibu menghubungi kita slow respon, takutnya seperti itu. Tapi kalau misal Bapak Ibu mau ngechat di hari tidak hari kedua hari itu juga insya Allah kalau kita ada waktu akan kita balas Bapak. Gitu. Iya, Mbak. Oke. Kasih, Mbak. Sama-sama. Mbak, kalau mau nanya, Mbak, kalau Nggih. misalnya ini kan saya ada nyari jurnal, Mm-mm. jurnal kebetulan dapat. Nah, ini cuman saya tuh eh masih Ragu. kurang yakin karena kan Nggih. kemarin saya kan pakainya Scopus yang tidak lisensi ya, Mbak ya. Yang tidak Nggih. berlisensi, saya cari di Simago JR ada. Ini ada linknya. Mungkin apa boleh ya? Saya tanya ini kira-kira ini bisa atau tidak gitu. Boleh Bisa Bapak, ya? boleh. Boleh nggih. Oke, ini saya kirim linknya ya, Mbak ya. Minta tolong Boleh. dibantu di Oh, review. nggih Bapak. Ya Bapak ini saya kirimkan linknya ke. di Google Chat ini, Mbak. Nah, di Oke. ini, Mbak. Oke, nggih. JJIT. Coba kita cek nggih. Oke. Ini di Scopus juga sudah aman nggih, Bapak? Sudah masuk ke Scopus nggih? Kemarin sih ngeliat di Scopus ada, cuman saya tuh agak Oke. takut salah rumah gitu loh, Mbak. Takut salah. Soalnya ini saya dapat linknya dari Google gitu loh. Takutnya salah rumah karena kan di di Simago kok ya nggak ada homepage-nya gitu. Oke. Oke, coba saya cross check dulu di Scopus nggih. Iya. Nah, kalau kita cross check di Scopus kita pakainya ISSN-nya Bapak Ibu biar enak. Oke. Oke, ada nih. Oh ada ya. Kan Nggih. ada ya. Kalau semisal Bapak nggak ada di Simago, coba copy ISSN-nya, kita Oh. masuk ke Simago. Kalau ternyata dia nggak ada homepage-nya, Bapak bisa lewat Scopus. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, dia tidak ada homepage-nya. Coba lewat Scopus, di bagian Scopus Content Coverage, Mm-mm. terus di dokumennya. Oh, nggih, kalau ini harus lisensi, nggih, Bapak, mohon maaf. Iya. Nggih, niku. Coba kita lihatkan dulu view ad publisher-nya. Oke, nggak bisa. Hmm. Nah, kalau kita kayak gini udah nggak bisa nih. Ntar coba kita di Simagunya. Homepage-nya udah nggak ada nih. Biasanya Bapak Ibu kalau kadang kita kalau nggak bisa cari homepage-nya itu juga Mm-mm. mungkin mereka juga sudah tutup kayak gitu. Itu juga bisa Waduh. terjadi. Waduh. Tutup di sini adalah bukan discontinue nggih, tapi dia Heeh. sudah tidak menerima submitan. Gitu. Oh. Nggih. Waduh. Oke, Tapi oke. kalau ini dilihat 2025, Nah, yang jenis yang 24. seperti ini kategorinya apa, Mbak? Iya Maksudnya itu. Ibu, kategori gimana maksudnya? Di di apa kan nggak bisa submit atau gimana? Jadi kita lebih Nah, aman. Jadi kalau misalnya Iya. kita nggak bisa nah Kalau submit. gini, nemu yang gini. kayak gitu.
Gini, kalau semisal nih Bapak Ibu sudah dari Scopus ternyata nggak bisa, terus dari Simago dia nggak menyediakan homepage, jangan dijadikan opsi pertama. Kita jadikan Oh, dia opsi oh. terakhir. Gitu. Karena Mm-mm. biasanya takutnya saat kita mau submit an artikel ini, dia nggak bisa. Atau kalau enggak, nah kalau ini kan dia masih bisa nih. Nah, Mm-mm. tapi takutnya ini bukan link aslinya, gitu. Iya. Takutnya seperti itu, nggih. Jadi kalau semisal nih Bapak Ibu sudah ambil dari Scopus dan Simago, kok ternyata dia nggak ada homepage-nya, silahkan bisa digunakan opsi terakhir, Pol mentok, Mm. gitu. Mungkin mereka nanti akan kembali di Januari, Bapak Ibu, biasanya. Karena kan udah mau tutup tahun gitu nggih. Jadi mereka Mm. sudah membatasi untuk di tahun ini Mm. gitu. Akan membuka lagi atau mungkin akan mencantumkan lagi saat Januari pertengahan kayak gitu. Oh, berarti Mungkin ditunggu diupdate di Scopusnya lagi ya boleh, berarti ya. boleh. Atau kalau enggak ditunggu diupdate di Simagonya ini Bapak untuk Ah, homepage aslinya. Nggih, ngoten. tapi ini update-nya di Simago ini termasuk rutin atau enggak ya, Mbak ya? Takutnya nanti. Nah, kalau di Simago itu biasanya memang kalau kemarin-kemarin nggih, dulu-dulu itu Heeh. tiga tahun sekali mungkin dia baru update. Cuman mungkin kita nggak tahu nggih yang sekarang karena tampilannya pun sudah berbeda nih Bapak Ibu. Tampilan dari Simago. Hmm. Mungkin mereka juga sudah lebih update lagi. Nah, mungkin bisa Bapak cross check ulang di Januari pertengahan. Ngoten. Hmm, hmm, hmm. Begitu nggih Bapak. Gitu. Terima kasih, Mbak. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan, gitu nggih, mungkin nanti setelah ini akan disampaikan oleh Mbak Aulia eh, hal-hal apa saja yang bisa Bapak Ibu mungkin dapatkan setelah ini, gitu nggih. Monggo Mbak Aulia. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Mbak Nifa atas penjelasannya, nggih, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu nantinya ada yang submit meskipun webinarnya sudah selesai, nggih. Oke, seperti yang sudah disampaikan Mbak Nifa, Bapak Ibu. Jadi setelah mengikuti webinar, Bapak Ibu mendapatkan dua fasilitas. Yang pertama yaitu cek Turnitin, 1 kali cek Turnitin. Silahkan dimanfaatkan, dikirimkan dalam file Word saja boleh, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mendapatkan pendampingan. Pendampingan selama 3 bulan. Ya, 3 bulan terhitung setelah selesai webinar, Bapak Ibu. Oke, jadi saya rasa masih cukup banyak waktu untuk Bapak Ibu submit, sehingga silahkan dimanfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu. Nantinya misalkan Bapak Ibu mau tanya, Mbak, eh, apakah jurnal ini aman? Nanti boleh silahkan hubungi Mbak Nifa ataupun Mbak Aulia. Oke, Bapak Ibu, saya pastikan sudah tidak ada pertanyaan lagi, nggih? Ada Cukup? Mbak, ada Oke, Mbak. Mbak, oke. Ya, bagaimana Pak Abdi? Ya. kalau misalkan ada periode webinar lagi yang sama, kami yang sudah Mm-mm. ikut ini mau ikut bayar berapa ya Mbak? Perihal pembayaran ya Pak Abdi ya. Ya, Oke, iya Mbak. untuk pembayaran itu bisa langsung tanyakan ke admin saja Bapak Ibu, ya. Nanti bisa ditanyakan. Kalau tidak salah sama nggih Mbak Nifa? Sama ya? Iya. Ya, nanti tanyakan ke admin saja Bapak Ibu supaya lebih jelas ya. Karena kami juga kurang tahu. Oke, Pak Abdi bisa diterima nggih? Oke Mbak. Siap. Terima kasih Pak Abdi. Oke, Mbak. ada lagi bagaimana Bu Nur Laila? Kalau misalnya ya PR-nya sudah saya kerjakan, kemudian saya ingin apa dicek sama di cross check sama apa namanya Mbak Hanifah atau Mbak Aulia, itu bisa Mbak Bisa. sekalian ngecekin ini jurnal ininya aman apa enggak gitu lah. Terus pendampingan ketika saya mau submit gitu kan, seperti itu bisa nggak Mbak? Oke, iya, bisa sekali Bu Nur Laila. Nanti bisa hubungi kami dulu, tanyakan. Misalkan kita cari waktu yang tepat begitu ya Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan, bisa konsulkan papernya, Mbak, apakah ini mendelingnya masih aktif begitu ya. Mbak, apakah isinya sudah sesuai? Kemudian jurnalnya apakah cocok? Nah, itu boleh Bapak Ibu, silakan ditanyakan. Kemudian nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin submit begitu silakan
tanyakan dulu ke Mbak Nifa ataupun ke Mbak Aulia, apakah kita cari waktu yang sama-sama luang, Bapak Ibu, sehingga lebih nyaman, begitu nggih. Jadi nanti selalu komunikasi saja, Bapak Ibu. Oke, Ibu? Makasih banyak, Mbak. Aduh, mudah-mudahan Oke, sekarang ya sami-sami, bisa Ibu. submit. Sebetulnya dulu Amin. juga sudah submit, cuma ya karena sayanya teledor nggak nanya dulu, makanya 2 kali submit itu apa discontinue. Geng, 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 Ya Ibu, iya. mudah-mudahan sekarang Mbak ada milik Iya. rizkinya. Enggak, Ibu, siap. Kami tunggu, Ibu. Oke, ada lagi? Cukup, Bapak Ibu? Cukup? Baik. Kalau sudah cukup, Bapak Ibu, mungkin saya mau meminta 1 atau 2 orang perwakilan untuk memberikan kritik saran, masukan kepada kami. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan? Boleh, Bapak Ibu? Monggo kritik saran, kami sangat terbuka, nggih, Bapak Ibu. 1 atau 2 orang perwakilan? Bagaimana, Bapak Ibu? Ada yang Boleh ingin saya, Mbak. mengatakan? Iya, siap, Ibu. Monggo. Tapi harus pakai ini ya. Enggak on cam juga enggak apa-apa, Oh Ibu. iya, udah. Iya, Boleh. silahkan senyamannya. Baik, terima kasih banyak atas pelatihannya sampai di fase ini. eh, Terus terang, eh, apa ya istilahnya sudah membuka kembali wawasan saya tentang bagaimana caranya membuat apa namanya jurnal yang baik, kemudian apa namanya ingin berusaha kembali untuk submit di apa jurnal-jurnal yang memiliki reputasi. Cuman mungkin memang waktunya memang sempit ya, karena ketika saya ingin mengerjakan PR yang satu dengan PR yang lain, tahu-tahu udah ada lagi nih ininya apa namanya materi selanjutnya gitu Mbak. Apakah memungkinkan kalau di masa yang akan datang jedanya itu jangan 2 hari tapi 3 hari itu ya. Tapi itu juga mungkin Bapak Mbak-mbak di sini juga bisa melakukan evaluasi karena terus terang 1 hari enggak 1 hari iya untuk melakukan untuk apa ngikutin webinar ini tuh cukup membuat eh, saya ya khususnya pentang-panting Mbak. Di satu sisi saya ingin apa namanya merefresh kembali apa yang dulu pernah saya pelajari juga di Rumah Scopus, tapi di sisi yang lain saya bekerjaan dengan pekerjaan saya gitu kan Mbak. Dan tanpa saya sadari apa yang Mbak-Mbak minta untuk kami pelajari untuk dijadikan PR itu tidak dikerjakan sama sekali. Dan baru yang terakhir ini baru saya dari tadi pagi tuh, oh iya ya saya tuh harus membuat jurnal yang mudah-mudahan bisa hari ini bisa dikonsultasikan untuk siap untuk disubmitkan. Dan ketika dari pagi ini saya udah nggak melakukan apa-apa, cuman mikirin bikin jurnal, tapi ternyata tidak selesai juga gitu Mbak. Ya tapi mudah-mudahan ini menjadi apa ya istilahnya evaluasi bahwa bisa nggak ada di beberapa waktu jedanya itu jangan sehari iya sehari apa ada webinar gitu Mbak. Mungkin ada di beberapa titik yang kelihatannya oh ini memerlukan apa namanya waktu yang cukup untuk kami bisa mengerjakan gitu ya. Apakah bisa 3 hari misalnya diselang-seling seperti itu. Itu saja sih sampai sejauh ini saya merasa bahwa saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk bisa submit. Itu dari saya. Itu Mbak, terima kasih banyak. Iya, Mohon maaf Ibu, ya Mbak. matur nuwun. Nggih, Iya. terima kasih juga Ibu. Ini menjadi masukan yang berharga untuk kami. Nanti akan kami diskusikan begitu bersama tim supaya ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang Izin ingin Mbak, saya Mbak. menyampaikan? Boleh Pak Marco, silahkan Pak. Ya, kalau dari saya sendiri sebenarnya saya ini statusnya di statusnya di kampus ini saya masih sebagai dosen muda, Mbak. Jadi ya memang baru menempuh dua tahun lah, 2 tahun menjalani karir sebagai dosen. Cuman memang untuk pengalaman publikasi saya tuh masih baru lah karena dosen muda ya saya masih baru di Sinta 3 itu baru ya ada 2 artikel di Sinta 3 sama masih di Scopus Conference ini baru pernah pengalaman. Jujur eh saya sendiri merasakan ketika saya ikut sesinya Rumah Scopus ini bener-bener kayak kayak apa ya? Ya kayak ditarik naik kelas gitu loh. Jadi saya, wih ternyata
kayak begini gitu. Karena sebelumnya di levelnya Sinta 3 malah sekarang Diki itu ternyata harus ini, harus ini, harus ini. Jadi memang buat saya tuh nambah pemahaman baru gitu loh. Terus untuk kritik dan saran mungkin ya saya setuju. Mungkin ada beberapa sesi yang mungkin dikasih lebih panjang ya Mbak. Kayak contoh eh cari referensi itu loh Mbak. Yang sesi saya lupa pertemuan kedua kalau nggak salah. Nah, cari referensi itu kan misalnya 5 kata kunci ada berapa referensi jurnal. Nah, itu memang kadang kan butuh waktu ya. Apalagi kita kan juga kejar-kejaran sama tanggung jawab di kampus, yang lain-lain. Jadi kadang kita kan nggak sempat buka e-journal, belum tentu yang institusinya kami juga langganan Scopus Premium juga kan kita juga masih cari-cari di toko oren, toko ijo dan ya yang lain-lain gitu sih. Tapi kalau dari saya overall itu saja masukannya. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Pak Marco atas masukannya, nggih. Iya, Bapak, ini sepertinya memang harus kita diskusikan dengan tim begitu ya terkait waktu. Nanti insya Allah atas dasar masukan Bapak Ibu kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, Bapak Ibu, sudah ada 2 orang yang menyampaikan kritik saran. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengirimkan misalkan mau chat ke saya, Mbak ini harusnya gini, harus gini. Boleh Bapak Ibu, silahkan. Karena kritik saran itu tentunya akan membangun kami supaya lebih bagus lagi begitu ya. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah mengikuti 8 kali pertemuan. Jangan lupa kita masih ada 3 bulan pendampingan. Silakan dimanfaatkan Bapak Ibu. Kemudian saya izin menyampaikan Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu ingin program intensif begitu ya 3 hari, Bapak Ibu kami ada camp di Jogja. Insya Allah nanti kalau peserta tercukupi kita akan buka setiap weekend begitu ya, Jumat, Sabtu, Minggu itu camp offline 3 hari, outputnya bisa jadi paper. Kemudian kalau Bapak Ibu ada yang fokusnya di bibliometrik mungkin ingin mengikuti webinar bibliometrik, Bapak Ibu kami juga ada program, ya. Nanti Bapak Ibu kita kirimkan ini apa namanya flyernya begitu ya. Seandainya tertarik untuk mengikuti silakan untuk bergabung Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah semangat ya, semangat dari Yang awal. bibliometrik itu dari awal. Gimana Ibu? Yang kelas bibliometrik itu dari awal pembuatan. Iya, iya betul Ibu. Nanti sesuai flyer ini ya. Jadi kita bimbing dari pengenalan dulu, kemudian instalasi alatnya sampai dengan di akhir itu akan di cross check terkait manuskripnya begitu Ibu. Oke, jadi via Zoom. Ya, nanti akan kita share Bapak Ibu flyernya. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan, ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah sangat semangat dari awal pertemuan hingga akhir. Semoga semangatnya tidak akan padam ya Bapak Ibu. Karena khawatirnya kalau sudah banyak kerjaan di kampus itu kadang terlena begitu, terlupa papernya. Oke, kami memohon maaf atas nama tim Bapak Ibu kalau kami banyak kurangnya. Saya dan juga Mbak Nifah pasti tidak luput dari kesalahan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah tidak ada yang disampaikan lagi Bapak Ibu. Cukup nggih? Cukup? Kalau cukup kita foto dulu Bapak Ibu supaya ada kenang-kenangan di akhir. Monggo kita on cam dulu. Nah, ini kelihatan semua nih Bapak Ibu. Oke, ada yang mau on cam lagi? Cukup? Oke, kalau sudah cukup saya hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3, senyum dulu. Oke, sebentar kita tunggu Ibu Rida. Oke, sip. Oke, Bu. Siap, kita foto ya. Kita senyum dulu, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekarang seperti ini. Rumah Scopus, Bapak Ibu. Rumah Scopus ya. Saya izin tidak bisa karena saya mau men-screenshotkan. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Saya mohon maaf, Mbak Nifa juga mohon maaf Bapak Ibu. Kita tutup nggih. Jangan lupa ada 3 bulan pendampingan. Selamat malam Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih Mbak Hanifah. Terima Sama-sama kasih Mbak Bapak Ibu. Aulia. Terima Kasih. kasih, Mbak. Sami-sami Nggih, matur nuwun Bapak. Bapak Ibu. Mohon izin untuk leave. Iya, siap. Saya end meeting ya Bapak Ibu. Terima kasih.